Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amma ba'du. Para pemirsa di Australia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah bagaimana berupaya untuk terus berjuang mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menitipkan anak kita dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. PR kita adalah bagaimana bisa menjaga kefitrahan yang Allah titipkan ini terus sampai saat kita mengembalikan atau saat Allah mengambil kembali titipannya saat ajal menjemput. Dan kita sudah memberikan bekal setelah balik anak-anak ini menjaga kefitrahannya dengan dirinya sendiri. Peran orang tua tentunya tidak lagi 100%. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa faktor yang menjadi bekal kita untuk mendidik anak, diberikan kemudahan untuk bisa mendidik anak dengan kesabaran dan nafas yang panjang. Yang pertama adalah kita menghadirkan keikhlasan. Sebab dalam mendidik anak, kalau kita tidak niatkannya karena Allah, maka dia tidak akan memberikan pahala dan kebaikan buat kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang dikatakan ikhlas mendidik anak adalah kita siap menerima dan mendidik anak, baik mudah kita mendidiknya maupun sulit kita mendidiknya, kita akan jalani dengan keikhlasan dan kesabaran. Dan keikhlasan itu akan teruji pada saat Allah hadirkan ujian-ujian anak ini menghampiri kita, terutama ujian yang kaitannya dengan fisik, ya. Sejak lahir sudah cacat atau di pertengahan jalan kena terbakar atau ketabrak dan segala macam hal, ya. Maka perhatian kita terhadap orang tua, terhadap anak ini tidak boleh berubah. Allah akan melihat sejauh mana kesabaran kita merawatnya di saat dengan kekurangan yang dimilikinya. Begitu juga ketika diuji oleh Allah, anak-anak kita melanggar perintah-perintah Allah dan sulitnya untuk dididik, dan kita punya nafas yang panjang untuk bersabar mendidiknya, tidak mudah terpancing untuk emosi dan marah-marah, ya. Dan ini butuhkan keikhlasan. Jadi keikhlasan ini orientasinya adalah kepada Allah, tidak terpengaruh dengan celaan dan pujian orang lain dalam proses mendidik anak. Dia kaitannya adalah kepada Allah. Keikhlasan juga tidak terpengaruh apakah anaknya mudah mentaati Allah atau belum mentaati Allah. Dia terus berjalan. Yang kedua adalah ilmu dalam mendidik anak. Karena kita tahu bahwa untuk menjadi orang tua teladan, orang tua yang salih dan salihah dalam mendidik anak ini, tidak ada jurusannya pada saat kita kuliah. Jadi kita butuh terus menambah ilmu-ilmu, ya. Ilmu tentang pendidikan anak ini ada melalui bacaan yang kita baca, ya, kisah-kisah, atau saya pribadi banyak mendapatkan pengalaman dalam mendidik anak itu ketika saya berkunjung ke Gaza, ya, ke beberapa pengungsi Palestina di Lebanon dan di Turki Selatan, gitu, ya. Bahwa pendidikan kita terhadap anak-anak kita, anak mereka itu di tengah keterbatasan ekonomi, Allah memberikan kemudahan mereka untuk menghadirkan mendidik anak-anak yang cinta Quran, gitu. Jadi ilmu itu bisa kita dapatkan dengan membaca dari pengalaman, ya, kemudian dengan melihat langsung, ya, orang-orang yang sukses dalam mendidik anak, gitu. Dan ini sepanjang hidup. Karena kita tahu karena kita mendidik anak ini bukan sekedar mengajarkan anak-anak bisa matematik, ya, bahasa Inggris, tapi ini membentuk jiwanya bagaimana menjadi jiwa yang robbani, yang mentaati Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya, gitu. Yang ketiga tentunya adalah yang disebut dengan qudwah, keteladanan, ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, bahwa memperbaiki orang lain itu diawali dengan memperbaiki diri dahulu. Sampai lagi
keluarga ya, dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita merasakan beratnya menghadirkan ketaatan selama 24 jam, bukan hanya dalam sholat tapi di luar sholat, membersamai semua aktivitas kita itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pengalaman-pengalaman memperbaiki diri ini menjadi modal saat kita mendidik anak, tidak dengan doktrin tapi dengan keteladanan. Dan kita tahu keteladanan ini merupakan hal yang penting yang dibutuhkan kesabaran ya, bahwa anak-anak kita adalah fotokopi dari kita sendiri. Saya suka mencontohkan tadi bab ilmu misalnya ya. Bisa jadi kita baru menyadari tentang kesalahan kita dalam mendidik anak setelah kita mendapatkan pelajaran tentang agama, bagaimana konsep Islam dalam mendidik anak. Ada orang tua, kita lihat seorang tua yang dia baru mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang konsep pendidikan anak yang benar menurut Islam. Sementara selama ini ia mendidik anaknya itu dengan konsep yang dia miliki sendiri, dari comot sana sini ya. Dan terjadilah yang kita lihat bahwa pendidikan materi, fisik itu yang lebih dikedepankan. Sementara dalam konsep Islam itu fondasi utama adalah bab akidah dan agama. Alhamdulillah hidayah yang didapatkan itu dia punya kesempatan untuk merevisi konsep-konsep pendidikan yang sebelumnya yang salah, yang tidak sesuai yang seperti Allah perintahkan. Dia punya kesempatan untuk merevisi dan alhamdulillah itu bisa dijalankan selama 2 tahun, karena setelah 2 tahun itu anaknya meninggal. Dan dia merasa bersyukur sudah memberikan pendidikan yang seperti Allah inginkan gitu. Nah, jadi keteladanan juga begitu. Kita lihat kalau yang buruk saja anak itu bisa mencontoh ya, kita lihat mungkin di beberapa media sempat dipublikasikan ya, kita lihat ada anak-anak yang usia 2,5 tahun perokok berat begitu. Nah, ternyata perokok berat ini ya karena melihat kedua orang tuanya perokok berat juga gitu. Nah, kalau kita juga begitu. Kalau keburukan aja bisa ditiru, apalagi kebaikan. Hanya persoalannya kebaikan hidayah ini itu wilayahnya Allah. Saya selalu mengatakan ini yang dikatakan keteladanan paling penting. Bahasa keteladanan lebih efektif. Kalau 24 jam kedua orang tua itu menghadirkan ketaatan di depan anak dan di belakang anak, ini adalah modal yang paling utama ya. Karena dia akan nyetrum langsung, kita lihat. Dan yang terakhir, keteladanan itu juga dipenuhi dengan kesabaran ya, bahwa kita dalam mendidik anak itu butuh nafas yang panjang, butuh kesabaran yang panjang. Kalau Abu Athilah mengatakan dalam mendidik anak-anak itu seperti penggali sumur gitu. Jadi ada paket, kalau kita gali sumur memang tanahnya sudah mudah digali, dalam beberapa meter sudah keluar air. Tapi ada juga galian itu yang membutuhkan bermeter-meter gitu baru keluar airnya ya. Tentunya kalau yang mudah keluar itu yang disebut dengan paket syukur ya. Kita mudah mendidik anak, memang sudah dari sananya Allah kasih kemudahan. Tapi ada paket-paket yang butuh ketekunan ya, butuh mengeluarkan banyak pengorbanan. Kalau digali lama ya, kemudian butuh mental yang kuat, orang mengejek ya, nggak mungkin lah itu bisa keluar air. Tapi dengan izin Allah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya dalam waktu yang tidak lama, sedalam apapun galian itu tetap keluar air. Nah, maknanya adalah Abu Athilah memberikan gambaran bahwa air hidayah, air kesolehan itu bisa jadi kita dapetin pada saat kita masih hidup sebagai kedua orang tua, atau bisa jadi salah satu kedua orang tua yang sudah meninggal, atau bisa jadi air kesolehan itu baru Allah munculkan setelah kita sudah meninggal suami istri, orang tuanya, atau bisa jadi yang paling nafas panjang itu setelah anak-anak kita menjadi nenek-nenek, kakek-kakek, baru Allah turunkan hidayah. Oleh karena itu nafas kita harus panjang, dan mudah-mudahan tausiah singkat ini Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mempraktekannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.